Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal ketiga dari saham DRMA. Apa yang bisa kita temukan kali ini di PT Dharma Polymetal. Seperti biasa kita lihat laporan keuangannya. Di sini ada presiden direkturnya yaitu Irianto Santoso. Jadi Irianto Santoso ini alamat kantornya di Angsana Raya di Cikarang. Kemudian ada Darmawan Wijaja sebagai direktur, sama juga kantornya di Angsana Raya di Cikarang. Nomor 8 yang blok A9 untuk kantor mereka. Alamat dosimili ini adalah Villa Melati Mas, Kecamatan Serpong Utara. Jadi itu dari direkturnya ya. Kemudian ini ada kasnya, kas untuk mereka ini. Kita lihat dari sini untuk kasnya itu meningkat ya. Dari tahun kemarin itu 195 miliaran, sekarang menjadi 312 miliaran. Jadi ini cukup bagus. Kita lihat yang piutang usaha, piutang pihak ketiga ini cukup banyak. Tahun kemarin 630 miliaran, sekarang menjadi 677 miliaran. Kemudian piutang non usaha yang pihak ketiga 3,7 miliaran, meningkat dari 400-an juta, yang berelasi menurun jika ada ya untuk yang non usaha. Persediaan juga meningkat dari 431 miliaran menjadi 468 miliaran. Untuk totalnya ini aset lancar ini meningkat juga dari 1,3 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Jadi ini kalau boleh dibilang ya ini bagus ya. Ini ada aset tidak lancar investasi pada entitas asosiasi. Tahun kemarin itu 133 miliaran, sekarang menjadi 162 miliaran. Jadi meningkat cukup banyak ya. Tampaknya mereka telah melakukan investasi. Ini aset tetap juga meningkat dari 937 juta menjadi 1,4 triliunan. Kalau tidak karena mereka ada akuisisi, ada aset hak guna dari 9 miliaran menjadi 8 miliaran. Total asetnya ini dari 2,6 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Jadi meningkat cukup banyak. Tampaknya kalau kami lihat nih dari tadi sampai sekarang kayak perusahaan ini perusahaan bagus ya. Kita lihat liabilitasnya. Liabilitas jangka pendek ada utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek ini 189 miliaran dari yang tahun lalu, kemudian sekarang menjadi 136 miliaran, yang berkurang. Utang usaha meningkat dari 511 miliaran menjadi 549 miliaran. Utang non usaha juga meningkat untuk pihak ketiga. Pihak berelasi juga beban yang masih harus dibayar meningkat menjadi 92 miliaran dari 42 miliaran. Ini ada liabilitas sewa juga. Liabilitas sewa menurunnya dari 3 miliaran menjadi hanya 2 miliaran. Untuk total yang jangka pendek hutangnya itu 1,05 miliaran, 1,05 triliunan menjadi 1,03 triliunan. Jadi ini yang jangka pendek ya. Jangka pendek itu dia itu dalam 1 tahun kalau dia sama. Dia itu di bawah 1 tahun itu utangnya itu harus dibayar. Berapa beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Kalau utang jangka pendek untuk hutang jangka panjang itu masih mending ya. Kita langsung lihat saja ya. Hutang jangka panjang itu kurang lebih 223 miliaran yang tahun lalu menjadi 403 miliaran. Jadi meningkat juga, tapi tidak sebanyak yang jangka pendek. Jadi totalnya menjadi 1,4 triliunan. Jadi agak sedikit peningkatan ya. Tapi kalau mau dibilang ekuitasnya itu meningkat lebih banyak. Dari 1,4 triliunan menjadi 1,9 triliunan. Ini adalah angka yang fantastis karena ini masih baru kuartal ketiga tapi sudah bisa mencapai pencapaian seperti ini. Ada penjualan neto. Penjualan netonya pun meningkat. Penjualannya kemarin tahun lalu cuma 2,6 triliunan, sekarang menjadi 4,2 triliunan. Wah, cukup baik ya. Cukup baik angkanya dari sekarang yang katanya ini bisnis lagi susah. Ekonomi lagi susah, banyak perusahaan yang mulai merugi, tapi perusahaan ini bisa tetap bertahan dan bahkan terus ekspansi. Beban pokok penjualan dari 2,2 triliunan menjadi 3,4 triliunan itu karena penjualannya naik. Kita lihat laba brutonya ini dari 404 miliaran menjadi 770 miliaran. Ya, ini cukup bagus karena tadi penjualannya naik, jadi tentunya laba juga naik. Laba usaha 683 miliaran dari hanya 300 miliaran. Kemudian kita lihat laba beban pajak penghasilan kini
berkurang 126 miliaran minus. Dari tahun kemarin 70 miliaran, berarti ini ada penambahan gaji nih sepertinya. Kita lihat ya. Laba neto untuk periode berjalan 530 miliaran, jadi cukup bagus. Biasa kita lihat di yang pemilik entitas induk ini ada 519 miliaran dari 249 miliaran. Jadi meningkat hampir 2 kali lipat ya. Bahkan sudah lebih dari 2 kali lipat untuk yang labanya. Berarti 500-an miliar untuk kuartal ketiga ini cukup bagus ya, meningkat cukup besar. Kita langsung lihat saja dari arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan kas dari pelanggan. Nah, kemarin itu cuma 2,5 triliunan, sekarang menjadi 4,2 triliunan, jadi hampir sejalan dengan penjualannya ya. Kemudian ada pengeluaran kas untuk pemasok. Di sini mereka berarti melakukan pembelian lagi dalam jumlah besar. Kemarin cuma 1,9 triliun, sekarang menjadi 2,9 triliun. Berarti mereka tahu bahwa barangnya ini laku ya nih ya. Pengeluaran kas kepada karyawan. Nah, dari 349 miliar saja menjadi 494 miliaran. Ini cukup bagus. Dari aktivitas operasional ini kasnya menjadi 631 miliaran dari 100-an miliaran saja. Jadi mereka memiliki cadangan kas yang cukup banyak. Ini adalah hasil penjualan aset tetap. Tahun lalu ada 148 miliaran, sekarang menjadi 1 miliaran. Perolehan aset tetap berkurang. Aset tetap mereka kemarin ada bayar 251 miliaran, sekarang hanya 175 miliaran. Mungkin karena aset tetapnya sudah banyak. Tapi aset tetap mau dilihat juga itu, saya aset tetap itu yang fungsional atau enggak ya. Kas untuk investasi, nah berkurang menjadi minus 436 miliaran dari 173 miliar. Ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat nih, penerimaan investasi jangka pendek tahun lalu ada, sekarang enggak ya. Tapi cukup bagus lah kalau untuk investasi itu minus. Nah, pendanaan minus pun cukup bagus. Penerimaan dari utang bank jangka panjang, kemarin ada utang bank 25 miliaran untuk yang tahun lalu, sekarang meningkat menjadi 221 miliar. Kita lihat lagi apa yang direncanakan oleh perusahaan ini, karena kalau dilihat dari kinerja tentunya sangat bagus dan mereka sepertinya ekspansi nih, tipe perusahaan ekspansi yang bagus. Pembayaran utang jangka panjang meningkat ya, dari 90 miliaran menjadi 142 miliaran. Mereka sudah bayar. Nah, mereka bayar dalam jumlah banyak kali ini. Kemudian ini kita skip. Nah, ini ada dituliskan lagi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Ketua Anggota-Anggota. Nah, ini entitas usahanya. Nah, entitas anaknya, anak usahanya. PT Dharma Electrindo Manufacturing, sama kepemilikan sahamnya sudah dari 2000 berapa ya. PT Trimirta Citara Harasta. Nah, ini nih yang menarik. Dulu tahun lalu ini nggak ada kepemilikan untuk saham ini, tapi sekarang ada. Ini memproduksi komponen kendaraan bermotor, setidaknya cukup laku ya, spare part. Mereka sekarang mempunyai kepemilikan saham sebanyak 72,75% di perusahaan ini. Jadi ini bisa mendapat keuntungan jika memang perusahaan ini bisa menghasilkan ya. Bagus sekali. Yang lainnya PT Dharma Precision Part, hampir sama sahamnya. Yang lain sama ya sahamnya, kecuali yang tadi. PT Dharma Control Cable Indonesia, PT Sekuno Torpat Indonesia, ada PT Tayugaya Nugraha. Nah, sama kepemilikannya, sahamnya sama. Jadi berarti yang bertambah itu yang tadi aja ya. Yang tadi PT Trimirta Citra Hasta, agak sulit katakan Cihahasta ini. Di sini ada disebutkan total aset. Ini anak-anak perusahaannya ya. Coba kita lihat yang tadi lagi. Produksi, bukannya ini. Nah, TCH, Trimirta Citra Hasta. Kita lihat ya, ini di sini ada dituliskan. Nah, ada dituliskan di sini.
Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanah SHMKN nomor 390, perusahaan pada 26 Januari 2023 berarti awal tahun, perusahaan membeli 5.820 saham atau 72,75% kepemilikan saham PT Trimitra Citra Asa dari Kuroda Group sebesar 216 miliar. Jadi mereka membeli kurang lebih 200 miliar dari Kuroda Group. Ada yang tahu Kuroda Group? Nah, ini ada total aset, liabilitasnya, ada nilai wajarnya dari PT Trita Harsta tadi ya. Ini bisa dilihat. Ini di sini ada dijelaskan juga tentang anak usahanya. Mereka biasanya itu di laporan keuangan. Mereka ada jelaskan juga untuk anak usahanya, asetnya, liabilitasnya, pokoknya keuangannya ada dijelaskan. Tapi tidak secara rinci, paling untuk yang umum saja ya, untuk yang global overall. Ya, ini kita skip. Ini ada kas. Kas yang tahun lalu itu kurang lebih sekitar 228 juta. Sekarang menjadi 233 juta. Ini kas di tangan ya, kas di tangan. Kalau yang dolar Amerika Serikat 1,8 jutaan menjadi 1,8 juta, hampir sama. Ini ada yang di dalam bank. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan Bank Permata. Setelah mulai banyak perusahaan yang menggunakan Bank Permata. Kita lihat tahun lalu tidak ada yang tahun lalu perusahaan ini tidak menggunakan Bank Permata. Tahun ini mereka menaruh 115 miliaran ke dalam Bank Permata. Mungkin Bank Permata ini akan segera menjadi bank buku kedua atau pertama ya. Mungkin dalam jangka waktu yang kita lihat lagi beberapa tahun lagi. Ini Bank Sentral Asia dari 52 miliaran menjadi 72 miliaran. Bank CMB Niaga berkurang 130 miliaran menjadi 62 miliaran. Bank Mandiri, kita lihat Bank Mandiri, nah sedikit bertambah ya. Sedikit bertambah ratusan juta. Bank Danamon nggak dipakai lagi tahun ini. Bukan nggak dipakai lagi untuk kuartal ketiga ini ya. Bank Tabungan Pensional 1 juta. Ini cadangan dolar. Dan Bank CMB Niaga cadangan dolarnya meningkat 5,8 miliaran dari 5,2 miliaran. Bank Sentral Asia 192 juta meningkat dari 169 juta. Bank Danamon menurun sedikit menjadi 171 jutaan. Bank Mandiri, pokoknya totalnya ini untuk kasnya ini 260 miliaran, dari tahun lalu hanya sebesar 190 miliaran. Kita lihat ada deposito lagi. Bank Sentral Asia 40 miliaran, Bank Tabungan Pensiunan 10 miliaran. Pada tahun lalu gak ada, sekarang mereka ada tahu di deposito untuk BCA dan Bank Tabungan. Bank CMB Niaga juga meningkat dari 392 juta menjadi 1,9 miliaran. Jadi totalnya untuk semuanya itu menjadi 312 miliaran dari hanya 195 miliaran. Jadi boleh dibilang cadangan kas mereka ini cukup bagus, cukup kuat ya. Nah, ini ada disebutkan deposito berjangka 2-4% ya. Kemudian ini kita lihat pihak ketiga. Pihak ketiga ada PT Astra Honda Motor 267 miliaran dari berkurang ya dari 325 miliaran. Kemudian ada PT Astra Daihatsu Motor. Jadi ini banyak ya. Ini rata-rata spare part atau apa ini ya. Ada Honda, ada Toyota, ada Astra, ada Yamaha. Jadi banyak juga. Ini ada Cemco, PT Honda, PT Toyo, PT Masing, PT Toyota, PT Suzuki juga ada, PT Suzuki No Mobil, Hitachi Asemo Bekasi, Autoplastik Indonesia, Astra Komponen Indonesia. Pokoknya totalnya itu meningkat menjadi 677 miliaran dari 631 miliaran. Jadi ini ada piutang usaha. Piutang usahanya meningkat cukup banyak ya. Jadi kita lihat yang lancar ini, yang belum jatuh tempo yang banyak. Yang belum jatuh tempo 633 miliaran, dari tahun lalu hanya 599 miliaran. Yang jatuh tempo 1-30 hari yang sudah jatuh tempo ya, lewatnya ini 39 miliaran dari 28 miliaran yang sudah lewat 1-30. Yang 90 sedikit saja. Jadi boleh dibilang untuk yang lewat dari jatuh tempo itu, untuk presentasinya itu masih lebih sedikit ya. Jadi overall masih bagus. Piutang usaha dalam bentuk rupiah 676 miliaran. Wah, ini angkanya meningkat dari tahun lalu 630 miliaran saja. Untuk yang dolar sedikit saja.
piutang ketiga, piutang penjualan scrap 1,3 miliaran dari 120 jutaan aja tahun kemarin. Ada piutang karyawan 925 jutaan dari 264.000 saja meningkat cukup banyak ya. Ini mungkin antara karyawannya banyak yang pinjam ataupun mungkin ada pinjaman yang digunakan oleh top management ya. Kemudian kita lihat persediaan barang baku ada 246 miliaran dari 216 miliaran yang tahun lalu. Barang dalam proses ada 100 miliaran dari tahun lalu hanya 70 miliaran. Nah ini jadi mereka itu ada step by step, ada yang bahan baku, ada yang dalam proses, ada yang lain dan lain-lain gitu. Ini uang muka, uang pengungkap pembelian bahan baku lain-lain tidak lancar total ada 200-an miliaran dari tahun lalu hanya sebesar 300 miliaran, jadi berkurang sedikit ya. Ini tadi berkurang cukup banyak juga tuh. Ini ada investasi pada entitas asosiasi. Mereka ada investasi pada PT Sankey Dharma Indonesia, PT Dharma Kungsun Indonesia. Jadi semua rata-rata di bidang motor ya. Di sini ada dijelaskan secara rinci. Kita coba lihat lebih rinci ya. Kita coba perkecil ya. Nah, di sini bisa lihat yang 2023 berapa, yang 2022 berapa. Kemudian yang ini lebih kepada entitas anaknya ya. Kita skip ini. Ini pendapatan neto dari entitas anaknya. Aset-aset mereka, ini aset tetap. Nah ini yang 2022. Kalau ini sudah yang apa ya, untuk Dharma Polite Mental, untuk aset tetap ya. Untuk aset tetap kita lihat tanah ada bertambah 24 miliaran. Bangunan juga ada bertambah 24 miliaran, tapi ada rekualifikasi sebesar 19 miliaran. Ada prasarana bertambah 21 miliaran, ada retrofitasi lagi 17 miliaran. Nah ini yang paling banyak ini di mesin dan peralatan. Entah karena dari akuisisi atau memang mereka beli langsung ya. Ada sebesar 200 miliaran. Jadi angka ini bukan angka yang kecil ya. Entah karena ada ekspansi atau gimana ya. 200 miliaran. Dari akuisisi entitas ada ditambah lagi akuisisinya. Aset dalam pembangunan ada 124 miliaran lagi. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Jadi setiap aset itu ada penyusutannya. Untuk aset tetap itu biasa ada penyusutannya. Ini yang 2022 tadi. Kemudian pembelian aset tetap. Nah, tahun kemarin ada 266 jutaan, sekarang meningkat menjadi 285. Kemarin 266 miliaran, sekarang menjadi 285 miliaran. Jadi mereka ada penambahan pembangunan juga. Totalnya 409 miliaran untuk tahun ini. Tahun lalu 426 miliaran. Di sini ada beban penyusutan juga. Ini aset tetap, aset hak guna, utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek yang rekening koran itu Bank Danamon. Nah, ada utang kepada Bank Danamon sekitar 3,5 miliaran. Bank CMB Niaga kemarin ada 3 miliaran juga utangnya, cuman sudah berkurang ya. Berkurang cukup banyak menjadi 600 jutaan. Pinjaman modal berjangka. Ada Bank Sentral Asia, Bank CMB Niaga, ada letter of credit juga Bank CMB Niaga, berkurang dari 111 miliaran menjadi 80 miliaran. Totalnya berkurang ya, dari 189 miliaran menjadi 130-an miliaran saja.
Jadi ini hutangnya sedikit berkurang. Untuk yang hutang bank, nah ini ada dijelaskan juga lagi. Yang ini skip. Ini hutang bank jangka pendek. Tadi sudah ada. Ini ada jatuh temponya. Yang belum jatuh tempo ada 500-an miliar. Jadi mereka perlu bayar 500-an miliar juga yang belum jatuh tempo. Ada yang lewat, tapi gak sampai yang 90 hari ya. Paling itu di sini paling lama itu 60 hari yang tahun ini. Tahun lalu masih ada, sekarang enggak. Ini 31 sampai 60 hari pun 125 juta saja. Oh bukan. Ini 61 sampai 90 hari 60-an juta saja. Kemudian ini hutangnya ada dalam bentuk rupiah. Yang dalam bentuk rupiah meningkat menjadi 400-an miliar. Yang dalam bentuk dolar menurunnya menjadi 84 miliaran. Yang Jepang menurun menjadi 10 miliaran. Tapi sebenarnya untuk di saat seperti ini, hutang dalam bentuk dolar itu agak was-was. Kecuali Anda memiliki persediaan dalam bentuk dolar dan jumlah banyak. Beban yang masih harus dibayar. Gaji dan tunjangan, wah meningkat nih. Meningkat 2 kali lipat lebih. Dari 18 miliaran menjadi 36 miliaran. Dalam 1 tahun meningkat cukup banyak, ini luar biasa ya. Bonus meningkat mungkin 3 kali lipat lebih nih. 5,829 miliaran kemarin, sekarang menjadi 18 miliaran. Jadi meningkat sangat banyak. Listrik dan air meningkat juga, meningkat miliaran juga, 1 miliaran. Jadi ini sepertinya perusahaan ini loyal terhadap karyawannya ya. Kalau kita lihat angkanya ini cukup besar ya. Atau mungkin karena penjualnya sedang meningkat, jadi itu dia ada gaji itu yang untuk yang usaha dan ada yang untuk umum. Utang non usaha di sini ada dijelaskan kepada Unggul Lestari, Smart Nitra dan lain-lain. Yang kita ini yang pajak ya, kita skip dulu. Ini skip. Di sini ada nilai-nilai liabilitas imbang kerja karyawan. Nah, meningkat juga. Nah, tadi gaji kalau meningkat, imbang kerja meningkat kayak agak aneh, jadi meningkat juga. Beban jasa kini 10 miliaran dari 5 miliaran saja tahun lalu. Beban usaha juga. Tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji 8% per tahun. Tingkat mortalitas, nah di sini dituliskan 8% per tahun, tapi tadi kita lihat peningkatan gajinya cukup banyak. Kalau ini lebih ke kira-kira nih. Periode waktu jangka jatuh tempo, kewajiban imbalan. Ini ada modal saham, ada pemegangnya. Pemegang saham terbesar dipegang oleh PT Dharma Inti Anugrah sebanyak 47,6%, PT Triputa Investindo sebanyak 14%, Irianto Santoso untuk bagian top manajemennya ada 5%. Kalau tidak salah sebagai direktur, Iwan Dewono Bodi ada 4,63%, ada Hari Kasim, ada Yosapat, pokoknya ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini yang 2023 ini direksi. Nah, direksinya lebih tinggi daripada Dewan Komisarisnya ya, pemegang sahamnya. Untuk yang Irianto, kemudian Yosapat. Kalau dilihat ini dari 2023 sama 2022, tampaknya ini perubahannya ini tidak signifikan. Kemudian ini ada tambahan modal setor. Berarti mereka tidak berubah cukup banyak dan kepemilikan sahamnya. Ini adalah beban pokok penjualan bahan baku dari tahun lalu 206 miliaran saja menjadi 216 miliaran. Kemudian akuisisi entitas anak sebesar 21 miliaran. Pembelian ada 2,7 triliunan dari 1,7 triliunan, angka yang cukup besar. Ini yang gaji dan honor ada 169 miliaran dari 113 miliaran, jadi rata-rata meningkat. Ada penyusutan juga meningkat ya, bahan bakar meningkat. Totalnya ini, total beban fabrikasi tidak langsung ini 500-an miliar dari 300-an miliar saja.
Beban produksi juga meningkat 100 miliaran dari 82 miliaran saja. Jadi totalnya ini meningkat menjadi 3,4 triliunan dari tahun lalu yang sebesar 2 triliunan saja. Ini ada beban penjualan dan pemasaran, jadi tadi beda ya. Ini ada gaji juga. Gaji 12 miliaran dari 10 miliaran. Sumbangan juga, jamuan dan sumbangan, wah meningkat cukup besar menjadi 7 miliaran dari 1,9 miliaran. Biasanya jamuan ini lebih kepada yang ke pihak ketiga ataupun pemerintah ya. Biasanya ada jamuan kayak gitu. Pajak dan perizinan, honorarium tenaga ahli, perlengkapan kantor, sewa semuanya ya. Pendapatan operasi dan lain, laba dari investasi asosiasi 34 miliaran dari 17 miliaran. Pendapatan scrap 37 miliaran dari 25 miliaran. Laba seri siklus 7 miliaran. Beban operasi jadi sebenarnya mau dibilang liabilitasnya memang bertambah, beban-bebannya memang bertambah. Tapi karena mereka penjualannya bertambah, itu masih dalam bentuk wajar ya. Kecuali tadi kalau penjualannya berkurang, labanya berkurang, tapi ternyata beban pokoknya terus bertambah. Itu baru yang perlu kita lihat. Ya ini ulang-ulang saja dari yang tadi. Ini sudah dijelaskan lah ya yang tadi. Ya, transaksi non-cash, rekonsiliasi. Nah, ini sudah akhir dari laporan keuangannya. Baiklah, sekian saja. Terima kasih. Salam investasi.